Charles Frederick Ward bukan sekadar penjahit. Dia adalah pencipta konsep, haute couture, yang sempat menguasai dunia fashion global selama 1 abad penuh sebelum akhirnya tersungkur ke dalam jurang kebangkrutan yang memalukan. Kehancuran ini bukanlah kegagalan produk semata, melainkan hasil dari arogansi keluarga yang menolak inovasi dan terjebak dalam kejayaan masa lalu yang kini telah menjadi debu sejarah. Bayangkan sebuah rumah mode yang dulunya mendikte gaya berpakaian Ratu Victoria dan Permaisuri Eugenie dari Prancis, namun berakhir dengan menjual hak mereknya kepada konglomerat demi menutupi tumpukan hutang yang tak lagi bisa diselamatkan. Di pertengahan abad ke-19, Paris adalah pusat dunia, dan House of Ward adalah jantungnya. Charles Ward adalah orang pertama yang menempatkan label namanya sendiri pada pakaian, sebuah langkah revolusioner yang menciptakan konsep, brand, seperti yang kita kenal hari ini. Namun, ketika sang pendiri meninggal, tongkat estafet jatuh ke tangan anak-anaknya yang memiliki mentalitas konservatif. Mereka hidup dalam bayang-bayang kebesaran ayah mereka, menganggap bahwa kualitas kain sutra dan teknik jahit tangan yang rumit adalah satu-satunya jaminan kesuksesan. Mereka benar untuk saat itu, tapi fatal bagi masa depan. Saat dunia memasuki era industrialisasi, di mana fashion mulai bergerak lebih cepat, House of Ward memilih untuk berdiri diam. Mereka menolak untuk beradaptasi dengan perubahan selera pasar pasca Perang Dunia Pertama. Ketika desainer seperti Coco Chanel mulai mempopulerkan gaya yang lebih minimalis, nyaman, dan praktis, Ward justru tetap bersikeras mempertahankan gaun-gaun korset yang berat, rumit, dan tidak praktis. Itu adalah kesalahan strategis pertama yang mematikan. Masalah tidak berhenti di sana. Strategi pemasaran mereka yang sangat eksklusif, yang dulunya menjadi kekuatan, berubah menjadi bumerang. House of Ward membatasi diri hanya untuk klien kelas atas yang sangat kaya, menolak untuk melirik pasar menengah yang sedang tumbuh pesat. Mereka tidak memahami bahwa tren fashion bukan lagi soal siapa yang paling megah, tapi siapa yang paling relevan. Sementara kompetitor mulai mendiversifikasi bisnis ke arah parfum, aksesori, dan produk siap pakai, Ward terjebak dalam rutinitas salon mode yang sepi. Mereka terus membakar uang untuk mempertahankan gaya hidup mewah dan tenaga kerja ahli yang harganya selangit, tanpa adanya aliran pendapatan yang berkelanjutan dari segmen pasar yang lebih luas. Krisis ekonomi global tahun 1929 memberikan pukulan telak yang hampir mustahil untuk dipulihkan. Klien setia mereka, para aristokrat, mulai kehilangan kekayaan mereka. House of Ward yang tidak memiliki tabungan atau strategi cadangan harus menghadapi realitas pahit. Pasar tidak lagi membutuhkan gaun seharga-harga sebuah rumah kecil. Pada titik inilah mereka mencoba melakukan pivot dengan merilis parfum. Namun sayangnya, langkah itu terlalu lambat. Brand yang dulunya dikenal sebagai simbol status tertinggi kini justru terlihat kuno dan tidak menarik bagi generasi baru. Parfum yang mereka luncurkan gagal bersaing dengan merek-merek yang sudah lebih dulu menguasai pasar dengan pemasaran massal yang agresif. Kegagalan ini juga dipicu oleh masalah manajemen internal. Perebutan kekuasaan antara anggota keluarga Ward menghambat pengambilan keputusan strategis yang cepat. Setiap kali ada peluang untuk bermitra dengan investor luar atau melakukan modernisasi desain, selalu ada hambatan dari internal yang mengedepankan ego daripada logika bisnis. Mereka lebih memilih melihat kapal tenggelam daripada membiarkan orang lain memegang kendali. Inilah pola yang sering terjadi pada banyak perusahaan keluarga legendaris di seluruh dunia. Mereka terlalu mencintai warisan hingga lupa bahwa bisnis harus terus bernapas melalui inovasi. Mereka gagal memahami bahwa dalam dunia fashion, status itu bersifat sementara, namun relevansi adalah segalanya. Kisah House of Ward adalah pengingat bagi setiap CEO dan pemilik bisnis bahwa tidak ada posisi puncak yang aman selamanya. Kehebatan masa lalu tidak memberikan lisensi untuk mengabaikan tuntutan pasar di masa depan. Mereka tidak hancur karena kompetitor yang lebih kuat, mereka hancur karena mereka menolak untuk berubah. Ketika akhirnya nama besar itu dijual dan dipreteli menjadi sekadar lisensi parfum yang tidak lagi memiliki jiwa, dunia fashion telah lama meninggalkan mereka jauh di belakang. Sejarah House of Ward berakhir dengan tragis, bukan karena mereka kehabisan bakat, tetapi karena mereka kehabisan kemampuan untuk melihat realitas di depan mata. Mereka adalah korban dari kesuksesan mereka sendiri, terjebak dalam menara gading yang mereka bangun dengan tangan mereka sendiri, lalu runtuh saat dunia di luar menara tersebut bergerak maju dengan kecepatan yang tak mampu mereka kejar. Fakta bahwa sebuah kerajaan sebesar itu bisa hilang tak berbekas dalam hitungan dekade seharusnya menjadi pelajaran bagi semua brand modern yang saat ini merasa tak terkalahkan. Inovasi bukanlah pilihan, melainkan syarat mutlak untuk kelangsungan hidup. Jika perusahaan sebesar Ward saja bisa kehilangan segalanya karena keangkuhan, bagaimana dengan startup Anda yang hari ini baru saja merayakan 1 tahun operasional? Evaluasi kembali, apakah Anda sedang membangun warisan yang tahan lama, atau sekadar membangun monumen untuk ego Anda sendiri? Ingatlah, sejarah tidak pernah berpihak pada mereka yang hanya mampu menengok ke belakang.